suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Oh Pentakosta, biarkan namamu, api roh suci, bakar hatiku. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Kristus. Puji Tuhan, hari ini adalah hari Jumat Agung. Bersama kita akan beribadah Hari Raya Jumat Agung. Tak mengapa kalau memang harus secara online, sebab kita percaya bahwa Kristus, Ia Maha Hadir. Ia ada di sini, Ia ada bersama dengan saudara. Saat kita memuji, menyembah Dia, Allah bertakhta di atas puji-pujian kita. Dan mari kita nikmati bersama-sama ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Buka hati saudara, miliki kerinduan. Tuhan, lawatlah saya. Tuhan, lawatlah keluarga saya. Tuhan, lawatlah bangsa, kota kami ini. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari Jumat Agung ini. Sekarang ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati jalannya ibadah ini. Bila setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online ini, Tuhan Engkau hadir di sana. Dan bawalah umat-Mu menikmati kehadiran-Mu saat mereka bersama-sama dengan kami menaikkan puji-pujian, penyembahan, pengagungan akan Engkau. Dan genapilah janji-Mu bahwa Engkau bertakhta atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikianlah ibadah Jumat Agung ini ditahbiskan dan diberkati di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa, di mana kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, menanggung segala dosa kita. Kasih-Nya yang begitu sempurna yang telah berikan buat saya dan saudara. Mari kita memuji Dia, kita menaikkan pujian syukur bagi Dia, Allah yang begitu besar, kasih-Nya yang sempurna. Haleluya.
Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu Darahnya menyuci
majikan, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Mari kita puji Dia. Mari kita sembah Dia. Mari kita bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Baik, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan adalah kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kita lebih mengenal Yesus Kristus Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan pada pagi ini adalah Sang Penakluk Kematian. Ayat keberangkatan kita terambil di dalam 1 Korintus 15. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Kebenaran firman Tuhan ini membuktikan bahwa Yesus yang kita peringati kematiannya pada hari Jumat Agung ini bukanlah Kristus yang dikalahkan oleh maut. Justru maut atau kematian itu yang dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana itu penjelasannya? Sebelum hal itu akan kita selidiki bersama-sama kebenarannya, kita akan mengenal lebih dulu apa itu kematian. Berikutnya saya menjelaskan tentang kematian yang terdiri dari 3 jenis. Ada 3 jenis kematian. Pertama, kematian jasmani. Kematian jasmani adalah terpisahnya tubuh manusia ini dengan roh, dengan jiwanya. Itu kematian jasmani. Yang kedua adalah kematian rohani. Terpisahnya roh manusia dari roh Allah. Itu kematian rohani. Manusia masih hidup, tetapi ia terpisah dengan Allah. Secara roh ia terpisah dengan Allah. Ia tidak dapat terhubung dengan Allah. Allah yang adalah roh itu tidak bisa dihampiri oleh manusia oleh karena adanya kematian rohani. Yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian kekal adalah jenis kematian yang disebut sebagai terpisahnya tubuh, jiwa, roh manusia dengan Allah sampai kepada kekekalan selama-lamanya. Tubuh, jiwa, roh manusia terpisah dengan Allah. Nah, itu ada 3 jenis kematian. Kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Selanjutnya, saudara-saudara, setelah kita mengerti tentang apa itu kematian, sekarang kita akan melihat kepada hal berikutnya, yaitu siapakah sang penakluk kematian itu sendiri. Jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 57, firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lebih jelas lagi kita mundur ke belakang ayat berikutnya dalam ayat 25 dan 26. Jelas di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi sangat jelas ini dikatakan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi kematian yang dialami oleh Yesus Kristus itu bukan membuktikan bahwa Yesus telah dikalahkan oleh maut itu sendiri. Tetapi Kristus turun untuk mengalahkan maut itu sendiri. Ia turun ke dunia orang mati untuk mengalahkan kematian itu sendiri. Sebab ia bukan mati untuk selama-lamanya mati. Ia mati untuk hidup. Dapat dikatakan bahwa kematiannya adalah kematian yang menghidupkan. Dan berikutnya, saudara-saudara, apakah dampaknya itu bagi kita, umat manusia? Ada beberapa hal. Yang pertama, bagi orang yang tidak percaya. Dalam Yohanes 3 ayat 18 dan 36, di sana dikatakan bahwa barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Allah, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kristus telah turun ke dunia orang mati, bukan membuktikan bahwa ia mati, tetapi dia untuk mengalahkan kematian itu sendiri. Sebab tidak selamanya ia mati, tapi ia bangkit, ia hidup, membawa orang-orang yang di dalam dia yang percaya kepadanya untuk hidup. Dan untuk mereka yang tidak percaya, jelas dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 18 dan 36 ini, tidak percaya berada di bawah hukuman. Siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tapi berikutnya juga, bagi mereka yang percaya, jelas juga dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas di sini, yang percaya dan tidak percaya kepada Anak Allah yang telah mengalahkan maut itu, berbeda apa yang dialami oleh mereka. Berikutnya, saudara-saudara, kematian Kristus itu tidak membuktikan bahwa maut itu telah mengalahkan Kristus, tetapi justru maut itu telah dikalahkan oleh Kristus. Kematian itu telah dikalahkan oleh Kristus. Bagaimanakah itu prosesnya? Sebenarnya apakah yang sedang terjadi pada mereka yang percaya atau mereka yang juga tidak percaya berhubungan dengan tentang karya Kristus itu sendiri yang disebut sebagai sang penakluk kematian? Lebih jelasnya kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 14. Demikian bunyi firman. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus,
kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, hukum agamawi, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi jelas kekasih-kekasih Kristus. Buat kita yang percaya akan karya Kristus, berarti kita bersatu dengan Dia. Ketika kita memperingati hari ini akan kematian Kristus disalibkan di kayu salib, maka ayat ini jelas kita juga bersama dengan Kristus disalibkan. Manusia lama kita disalibkan, tubuh dosa kita disalibkan. Dan jika kita jadi satu di dalam kematiannya, maka kita akan jadi satu juga dalam kebangkitannya. Kematian tidak lagi berkuasa, sudah dikalahkan. Demikian juga kematian tidak berkuasa lagi atas kita, yaitu dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kita beroleh kemenangan dari dosa saat kita tetap terus percaya, berpegang, mentaati akan perintah Kristus. Sebab itu ketika kita sudah percaya kepada Kristus, tubuh ini tidak lagi diserahkan kepada dosa. Karena dosa tidak lagi berkuasa atas tubuh ini. Seperti firman Tuhan mengatakan, karena itu serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah, bukan kepada dosa lagi. Sehingga kita akan dipakai sebagai senjata kebenaran, bukan lagi dipakai sebagai senjata kelaliman. Ini harus terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Kata serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah itu bukan sesuatu peristiwa yang sekali saja untuk seumur hidup, tetapi sepanjang hidup kita. Selama nafas, selama hayat masih dikandung badan, selama itu kita harus dalam kesadaran hidup menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Kristus, agar Allah memakai kita sebagai senjata kebenaran. Kita mati bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah. Inilah yang disebut sebagai kematian yang menghidupkan. Inilah yang disebut sebagai sang penakluk itu. Penakluk kematian itu telah menyelesaikan karya agungnya, karya yang luar biasanya. Jadi hari ini, jikalau kita sudah mengerti apa itu kematian, dan kita sudah tahu apa yang Yesus Kristus perbuat berhubung dengan apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib itu. Bagi orang yang tidak percaya, maka mereka akan mengalami kematian kekal. Bukan hanya saja mengalami kematian jasmani dan kematian rohani, tetapi akan mengalami kematian kekal, terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tetapi bagi yang percaya, kita bisa jadi mengalami kematian jasmani karena terpisah tubuh kita dengan roh kita, yaitu saat kita dikuburkan, mati sebelum Tuhan datang kedua kali. Tetapi kita tidak akan mengalami kematian rohani sebab kita percaya terus dan roh kita terhubung dengan Allah.
selama kita dalam kesadaran penuh hidup mengingat akan karya Kristus bagi kita, kita akan menyerahkan hidup kita, tubuh kita kepada Allah untuk kemudian kuasa Allah itu bekerja dalam kita, menghidupkan kita, dan tubuh ini digunakan untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan kita yang percaya tidak akan mengalami kematian kekal. Sebab saat Kristus datang kedua kali bersama dengan orang-orang percaya yang lain, kita akan bertemu Kristus di udara dan kita akan tinggal bersama dalam rumah Bapa dalam kemuliaannya yang kekal selama-lamanya. Pertanyaannya, hari ini apakah saudara sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Bisa saja saudara menjadi Kristen sejak lahir, tetapi dalam kesadaran penuh mengakui bahwa ya benar, Kristus telah mati bagi saya. Dalam kesadaran penuh, ya benar, selama ini saya menyerahkan anggota tubuh saya melakukan hal-hal yang berdosa dan disebut sebagai melakukan atau sebagai alat senjata kelaliman. Hari ini saat kita memperingati karya Kristus di kayu salib, mari kita datang di bawah kaki salibnya. Secara roh, secara iman, kita menerima kuasa oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu. Kematiannya, kematian yang menghidupkan kita. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada saudara-saudara, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada kaum muda dan remaja, berkenaan dengan manusia lama, dengan hidup yang penuh dengan kemunafikan, dengan kebiasaan buruk, dengan berbagai dosa-dosa yang masih dikerjakan, entah tersembunyi, entah yang nampak di depan mata orang. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu. Hari ini saatnya engkau untuk datang kepada Tuhan. Saat kita sebentar akan bersama-sama menerima perjamuan kudus, mari dengan iman terimalah karya Kristus bagi hidupmu. Roti, lambang daripada tubuh Kristus yang diberikan kepada kita, agar tubuh dosa ini mati saat Kristus bersama-sama disalibkan di sana. Tetapi darah Kristus kemudian juga menjadi sumber kehidupan bagi kita. Kematian Kristus menghidupkan kita. Kita tidak hidup lagi bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah. Lihatlah, kemenangan demi kemenangan kita akan nikmati hari lepas hari. Sebab karya Kristus di kayu salib senantiasa kita bawa dalam setiap perjalanan kehidupan kita, agar senantiasa hidup kita berkemenangan. Inilah kematian yang menghidupkan. Inilah karya Sang Penakluk kematian di hari Jumat Agung. Mari hampiri, datang berteduh di bawah kaki salibnya, dan terimalah kasih karunia, pengampunan, keselamatan kekal yang tersedia bagi. Dan lihatlah, oleh darah Kristus, oleh bilur-bilur Kristus, kita dihidupkan, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita beroleh hidup kekal selama-lamanya. Tundukkan kepala dan mari masing-masing kita berdoa. Haleluya, haleluya. Hari ini kekasih-kekasih Kristus, jikalau Tuhan menegur lagi, mari datang bertobat lebih sungguh. Bagi saudara-saudara yang belum terima Yesus sebagai Juru Selamat, mari datang terima Yesus sebagai Juru Selamat secara pribadi lebih bersungguh-sungguh lagi. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul tentang kebiasaan buruk, tentang dosa yang tersembunyi, yang mengikat, mari datang pada Tuhan. Hari ini Tuhan akan hadir menghampiri saudara, dan kuasa
kebangkitan Kristus akan bekerja dalam saudara. Sebab Ia sang penakluk kematian. Ia akan menghidupkan kita. Hidup yang benar-benar. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, Engkau mengenal setiap umat satu persatu. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Hari ini Tuhan, jikalau ada orang-orang lain juga yang melihat dan mendengar ibadah online ini, khotbah ini, Roh Kudus, Engkau bicara kepada mereka. Engkau hadir dalam hidup mereka. Dan sentuhlah, jamalah hati mereka. Bawalah jiwa roh mereka untuk bertelut di kaki-Mu ya Yesus. Oleh kuat kuasa firman, mereka datang bertobat di bawah kaki. Hamba berdoa Tuhan, bahwa setiap pribadi-pribadi yang bertobat dan menyerahkan sekarang setiap tubuhnya, seluruh tubuhnya, seluruh kehidupannya bagi oleh darah Kristus, umat-Mu disucikan dan dikuduskan. Dan kini biarlah Tuhan, setiap kami tak terkecuali, kami mengaku Engkaulah Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami yang hidup, sang penakluk kematian. Kini seluruh kehidupan kami adalah milik kami, adalah senjata-senjata kebenaran, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah sesuai dengan firman dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saatnya kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan mari bersama dengan keluarga siapkan materi perjamuan kudusnya. Dan sementara itu kita akan lebih dahulu dengan menaikkan pujian ini. Di salib anak yang terpaku, di antara dua penjahat, bukan karena ia kena tulah, tapi karena yang bersalah. Di salib lambungnya tertikam, darahnya tercurah ke bumi, bukan karena ia yang berdosa, tapi karena aku yang dikasihinya. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan segala sakit kita. Darah Yesus berkuasa membebaskan kita dari dosa. Sementara musik ini berjalan terus, mari ambil sikap berdoa dan siapkanlah materi perjamuan kudus. Setelah itu, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, pada pagi hari ini, saat bersama kami terduduk diam di bawah kaki, dalam iman menghampiri kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu membawa kami ke dalam pengertian yang lebih dalam akan karya Kristus bagi kami. Setiap materi perjamuan kudus, Tuhan menguduskannya menjadi sarana untuk Allah
bekerja, untuk kuasa Tuhan berkarya dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dan biarlah ada berkat, ada mujizat yang terjadi saat perjamuan kudus ini. Setiap materi yang akan kami nikmati bersama, itu kami menikmatinya dan mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan segala sakit kita. Darah Yesus berkuasa membebaskan kita dari dosa. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dalam perjamuan terakhir di depan murid-muridnya, sebelum ia menyerahkan diri, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Kristus, mari kita akan makan roti ini, lambang dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, diserahkan bagi kita, orang yang percaya. Dengan iman saat kita memakannya, maka persatuan Kristus ada pada kita. Maka kita menjadi anggota tubuhnya dan Kristus menjadi kepala. Dan bersama-sama genaplah kita milik Kristus, Kristus milik kita. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Haleluya. Bapa di dalam surga, demikianlah genap pada pagi hari ini. Engkau datang memberikan tubuh bagi kami. Dan setiap kami yang percaya saat kami memakannya, kami beroleh persekutuan yang kami dengar dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita akan makan penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Demikianlah dibuat Yesus. Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang ditumpahkan oleh darah, menjadi materai bagi perjanjian baru." Mari kita akan minum penuh dengan ucapan syukur. Saat kita meminumnya dengan iman, maka segala kutuk dosa dihancurkan, segala kelemahan dilenyapkan, bahkan segala sakit penyakit disembuhkan. Langit di atas kepala kita terbuka, dan kekayaan kasih karunia Allah tercurah dalam kehidupan kita. Demikianlah kematian itu menghidupkan kita, karena Kristus Yesus, Ia penanggung kematian. Mari kita akan minum penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Yes, haleluya. Amin, 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 amin. Ya, haleluya. Jika saudara sedang dalam pergumulan, jika saudara sedang terikat oleh berbagai dosa dan kebiasaan buruk, jika saudara sedang mengalami sakit penyakit, jika sedang mengalami kekhawatiran, kecemasan akan masa depan, berkenaan juga dengan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini, mari lewat darah dan tubuh Kristus yang telah dicurahkan bagi kita, alamilah mujizatnya,
lebih karib lagi denganmu. Dan demikianlah Tuhan, kami bersama-sama hidup di dalam kemuliaan demi kemuliaan yang lebih besar. Genaplah mujizatmu dalam setiap pribadi. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara. Amin. Satu, dua, enggak. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah kita menikmati seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Saya undang sekalian untuk kita berdiri bersama-sama. Mari kita satukan hati kita. Kita beriman bersama-sama dengan ucapan syukur, menaikkan syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini, kami umat-Mu, kami satukan hatikan, kami satukan imankan, kami hampiri tahta kasih karunia. Kami mohon belas kasihan yang daripada-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur kami naikkan syafaat ini kepada-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negeri kami Indonesia. Berkatilah Tuhan, sekali lagi, saat ini kami bersyafaat, mohon berkat yang daripada-Mu untuk para pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah. Berkati mereka ya Tuhan, dengan hikmat yang daripada-Mu. Bila takut akan Tuhan mempengaruhi mereka, dan biarlah segala program-program pemulihan untuk negeri ini, Tuhan, Engkau buat berhasil. Dari pusat sampai ke daerah, semua program-program pembangunan dan pemulihan, Tuhan jadikan lancar, berhasil, sehingga negeri ini dibangun dan dipulihkan, disembuhkan, terlebih lagi dilawat oleh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat apa yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini. Jadi berdoa Tuhan, buat Badan Penanggulangan Bencana gugus depan penanggulangan virus corona, COVID-19. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati semua aparat yang bekerja di dalamnya. Kami berdoa buat tim medis, dokter, suster, dan semua pegawai rumah sakit, termasuk juga sopir-sopir ambulan. Tuhan, Engkau berkati mereka sekalian. Lindungi mereka ya Tuhan. Lindungi keluarga mereka juga yang mereka tinggalkan untuk menjalankan tugas kemanusiaan. Biarlah Kau berikan kepada mereka kekuatan ekstra. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap kota-kota, desa, daerah-daerah, wilayah-wilayah yang melaksanakan karantina wilayah. Tuhan, Engkau menolong, biar semuanya berjalan dengan tertib, dengan disiplin. Dan semua warga negara bisa menyadari tentang kenyataan ini yang harus dilaksanakan Tuhan dalam kedisiplinan. Kami berdoa juga mohon belas kasihan-Mu untuk pelaku-pelaku bisnis, perekonomian negeri ini Tuhan. Lindungilah, berkatilah ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan yang daripada-Mu, agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Negeri kami dibebaskan. Dan bangsa-bangsa di dunia juga dibebaskan. Dan biarlah Tuhan, banyak orang-orang yang mengalami mujizat. Dan mereka semakin mengerti bahwa hanya Tuhan Engkau saja andalan kehidupan. Bukan kekuatan manusia, bukan sarana teknologi yang ada, tetapi hanya karena kuat kuasa Tuhan saja. Berkat-Mu ya Tuhan tercurah, yaitu berkat pemulihan dan kesembuhan bagi bangsa kami. Berkati gereja-gereja Tuhan, bila gereja-gereja bisa ambil bagian untuk sekarang ini waktunya memberkati lingkungan,
memberkati kota, memberkati bangsa dan negeri ini. Bila gereja-gereja menjadi menara doa yang berdoa dengan sungguh bagi pemulihan negeri ini. Bila keluarga-keluarga yang ada di rumah, bapak, ibu, anak semuanya makin satukan hati. Ada pemulihan keluarga-keluarga terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maksud-Mu Tuhan untuk melawat keluarga-keluarga terjadilah. Sebagai persiapan bagi lawatan-Mu yang lebih besar sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan buat semua ibadah-ibadah yang diselenggarakan secara online. Dari berbagai gereja-gereja yang ada. Biarlah genap Tuhan bahwa bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, semuanya dalam tunjungan kuasa berita Injil damai sejahtera. Berita Injil bergema di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kebangunan rohani keluarga terjadi. Ada kebangunan mujizat terjadi dalam setiap pribadi-pribadi. Dan Engkau makin ditinggikan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai ibadah ini Tuhan, Engkau juga akan memberkati umat-Mu. Jikalau mereka Tuhan, ada beberapa sebagian harus bekerja dari rumah, dan mungkin juga harus terpaksa ada bekerja keluar rumah. Lindungi umat-Mu. Berkati. Jadikan berhasil dan beruntung setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Dengan perlindungan kuasa Allah yang maha tinggi. Sehingga setiap rumah tangga sehat-sehat saja. Dan tersedia makanan di meja makan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan terimalah berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikianlah Tuhan memberkati engkau. Dengan berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali menjemput kita yang percaya dan yang diberkati. Bersama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.